Oke, dua kabar manjos. Nah, yang pertama, kini TNI Angkatan Laut dikabarkan bakal membangun pangkalan baru di selatan Indonesia, tepat di sebelah utara Australia, bos. Papua Selatan, Lanal Wanam, Nalo. Lantas, ada apakah gerangan? Apa tujuan dan maksud utama pembangunan kekuatan baru tepat di atas benua Australia itu? Setelah ini kita kupas. Kemudian, kabar kedua datang dari KF21, di mana media-media asing Korea kini memperkirakan bahwa dalam tahun ini Indonesia katanya mungkin akan mengumumkan pembelian jet-jet tempur KF21 pertamanya kepada Korea Selatan. Nah loh, lantas bagaimanakah beritanya? Berapa unit? Penasaran beritanya? Cus! Mari kipas, mari kita kupas. Berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, diam-diam Indonesia ternyata sedang memperkuat gerbang selatannya, bos. Jadi admin kutip dari akun resmi Kodairal 11, Komando Daerah Angkatan Laut 11, bos. Jadi pada tanggal 20-21 Mei 2026 kemarin, Asrena dan Kodairal 11, Kolonel Laut P. Dadan Hamdani, bersama dengan jajaran TNI Angkatan Laut telah melakukan kunjungan kerja ke Posal Wanam, bos. Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dan ini bukan sekedar kunjungan kerja biasa nih, tapi untuk melakukan survei lokasi pembangunan pangkalan TNI Angkatan Laut baru, Lanal Wanam, yang nantinya diproyeksikan menjadi salah satu titik pengamanan penting di pesisir selatan Papua. Dan yang disurvei bukan cuma tanah kosong, bos. Mereka meninjau langsung kondisi geografis wilayah, akses transportasi, kesiapan lahan, sampai dengan potensi dukungan logistik untuk operasional pangkalan ke depannya. Artinya, mungkin mereka sedang menghitung, menganalisa ya kan, kalau nanti kapal patroli, personel, radar, gudang logistik, bahkan mungkin dermaga militer dibangun, apakah lokasi ini steady? Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa harus di Wanam? Kenapa bukan di daerah lain? Dan jawabannya cukup menarik, bos. Menurut penjelasan artikel, Wanam kini dianggap strategis karena berada di kawasan prioritas pengembangan nasional Papua Selatan. Apalagi Merauke sedang didorong menjadi pusat ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Jadi logikanya sederhana, kalau pemerintah membangun lumbung pangan raksasa, pelabuhan, jalur logistik, dan kawasan industri, maka negara juga harus menyiapkan tamengnya, bos, perlindungannya. Karena sejarah membuktikan di mana ada proyek strategis, di situ biasanya negara mulai serius memperkuat pertahanan. Nah, kemudian selain itu, kalau kita lihat di peta kawasan, lokasi Wanam ini pun juga bisa sangat penting secara geopolitik, bos. Karena berada tepat di atas Australia. Nah, lantas bagaimanakah itu analisa sederhananya? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, kalau masalah lokasi ya seperti biasa, kita buka peta, bos. Jadi di sini dapat kalian lihat, kelihatan banget betapa mantapnya posisi strategis Wanam nih. Wilayah ini tepat berada di utara Australia, menghadap langsung ke Laut Arafura, salah satu jalur laut penting di kawasan Indo-Pasifik, bos. Dan secara geografis, Merauke itu ibarat balkon selatannya Indonesia. Dari sana, aktivitas laut menuju Australia Utara, Papua Nugini, sampai jalur Samudra Pasifik bisa dipantau lebih dekat, bos. Lebih cepat dan lebih jelas. Dan ini penting, karena Laut Arafura bukan laut kosong. Di sana ada jalur pelayaran internasional, aktivitas perikanan, patroli keamanan, hingga potensi penyelundupan dan illegal fishing. Belum lagi posisi Merauke yang dekat dengan Papua Nugini, bos. Artinya pengawasan lintas batas dan stabilitas kawasan juga jadi faktor penting. Dan terakhir, proyek strategis nasional lumbung pangan. Di tengah dunia yang lagi tidak karuan, lumbung pangan ini sangat penting sekali, bos. Food Estate Merauke. Pemerintah sedang mendorong wilayah ini menjadi salah satu lumbung pangan terbesar Indonesia. Dan kalau proyek sebesar itu berkembang, otomatis jalur distribusi, pelabuhan, gudang, dan infrastrukturnya juga harus diamankan, bos.
Makanya, pembangunan Lanal 6 ini terasa bukan sekedar hanya bangun pangkalan kecil doang, tapi seperti bagian dari sabuk pertahanan selatan Indonesia, bos. Dan menariknya lagi, di saat Indonesia memperkuat Merauke, Australia juga sedang memperkuat kawasan utaranya bersama sekutu-sekutunya. Singkatnya, kalau Natuna adalah gerbang utara Indonesia, maka Merauke dan Wanam perlahan sedang disiapkan menjadi gerbang selatan Nusantara Indonesia. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua tentang KF21 Indonesia, bos. Jadi tanggal 28 Mei 2026 hari ini admin kutip dari media-media asing Korea berikut yang telah admin terjemahkan otomatis di situsnya, bos. Ternyata kini kembali mulai ramai membahas satu hal besar, yaitu masa depan KAI yang kini bakal benar-benar mulai take off nih. Bukan lagi sekedar pabrik pesawat latih, tapi calon raksasa industri tempur Asia. Dan menariknya, Indonesia justru disebut jadi salah satu kunci utamanya, bos. Nah, menurut laporan DS Investment Securities yang dirilis di Seoul, KAI pun diproyeksikan akan mengirim lebih dari 60 pesawat dan helikopter pada tahun ini, bos. 4 kali lipat dibanding sebelumnya. Mesin uang utamanya, ya siapa lagi kalau bukan KF21 Boramae. Dan yang bikin makin panas, analis Korea pun terang-terangan menyebut bahwa negosiasi ekspor KF21 ke Indonesia kini sudah masuk ke final stage alias tahap akhir, bos. Bahkan sekitar 3 triliun won dari target order KAI tahun ini disebut berasal dari potensi kontrak Indonesia. Nah lo, jadi kalau dulu banyak yang bilang proyek ini mati suri, sekarang justru Korea mulai menghitung untungnya sebelum tanda tangan resmi diumumkan. Bahkan di salah satu artikel disebutkan bahwa industri expect Indonesia to announce KF21 imports later this year. Artinya, kalangan industri Korea memperkirakan Indonesia kemungkinan mengumumkan pembelian resmi tahun ini. Nah halo, berapa unit? Menurut industri pertahanan Korea pada 15 Mei 2026 kemarin, Indonesia pun disebut sedang membahas pembelian awal sekitar 16 unit. Dan kalau pengiriman pertama sukses, maka kontrak tambahan sangat mungkin menyusul katanya. Dan kabar terbarunya lagi, keberhasilan KF21 ini pun disebut membuat KAI mulai diperebutkan oleh para konglomerat Korea. Salah satunya yaitu Hanwha Aerospace yang ingin menguasai KAI, bos. Karena jelas siapapun yang menguasai KAI bisa mengendalikan masa depan industri tempur Korea Selatan. Dan di tengah semua manuver itu, nama Indonesia ternyata masih ada di kokpit utamanya. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah kita gas lanjut beli atau biji mana nih KF21 dari Korea Selatan? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.